Depok banyak, mulai dari topeng Cisalak itu bukan punya Jakarta, punya Depok, adanya di Cisalak. Pure Depok ya Pak? Pure. Anak milenial yang dimasuk Tempayang aja nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kota Depok bersama dengan Kepala Dinas. Beliau adalah Bapak Wijayanto ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kita masih dalam suasana peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional. Dari Bapak pribadi, memaknai peringatan Hari Masyarakat Adat ini seperti apa sih Pak? Ya, makasih Mbak. Dalam konteks Hari Adat atau peringatan Hari Adat Internasional atau Masyarakat Adat Internasional, kami memaknai bahwa adat atau budaya lokal itu harus dilestarikan. Itu yang pertama. Bagaimana melestarikannya? Maka adat atau budaya itu lokal harus berdaulat, harus bermandiri dan bermartabat. Berdaulat, mandiri dan bermartabat. Semuanya yang ada di Depok yang terkait dengan budaya lokal, keaslian, keadatan Depok pasti menjadi concern kami untuk kita lestarikan dan kita kembangkan. Saya kira seperti itu. Untuk adat Depok sendiri apa Pak? Yang benar-benar ciri khas Depok itu, mungkin kan kita masih banyak yang belum tahu ya Depok sendiri apa sih adatnya dan budayanya mungkin. Ya, jadi bicara budaya atau adat itu bisa dua hal ya. Yang pertama terkait dengan kebendaan, yang kedua tak benda. Misalnya kebendaan, Depok punya rumah khas adat, termasuk barang-barang yang ada di dalam perabotannya itu yang menjadi khas masyarakat adat atau masyarakat zaman dahulu. Mulai dari apa istilahnya, tempayan. Nggak tahu kan penempayan? Nah, anak sekarang nggak tahu. Tempayan itu tempat nyimpan air. Pendaringan tahu nggak? Nggak tahu Kalau juga. namanya tahu tapi bentuknya Pendaringan tahu buat apa? nggak tahu, cuma tahu namanya. Pendaringan buat nyimpan beras. Kemudian keren. ada banyak hal ya. Itu yang di zaman dahulu, mulai dari tetua-tetua leluhur masyarakat asli Depok menggunakan alat-alat itu untuk kebutuhan rumah tangga, termasuklah rumah adat atau rumah-rumah budaya Depok. Hari ini kebenaran tadi saya baru meletakkan batu pertama pembangunan rumah Depok, yaitu sebagai bentuk pelestarian budaya dan adat Kota Depok. Itu yang saya maksud dengan benda, termasuklah ada lesungnya, ada sumurnya yang seperti apa, bentuk bangunannya seperti apa, dindingnya harus seperti apa, itu kita coba jaga ya. Kemudian yang tak benda itu yang pertama bahasa. Nah, bahasa Depok itu ya lebih ke arah Betawi. Lebih ke Betawi. Ya, jadi Betawi Depok sih menyebutnya karena memang seperti itu. Sundanya malah tidak terlalu tampak ya, tapi berdasarkan aturan geografi administrasi kewilayahan masuk ke Jawa Barat, tapi kentalnya ke arah Betawi Depok. Pertama, kedua seni budayanya tadi yang tak benda ya, seni budayanya Depok banyak, mulai dari
topeng Cisalak itu bukan punya Jakarta, punya Depok, ada di Cisalak. Pure Depok ya Pak? Pure, teman kan karena waktu itu Depok irisannya sama Jakarta, Bang Nasir CS yang anggap itu orang Betawi, ya sok nggak apa-apa. Tapi akhirnya kita ada goyang amprok, ada tari ini yang modifikasi termasuklah kalau di Jakarta ada palang pintu yang berbalas pantun dengan modifikasi silat seni budaya. Di Depok ada yang disebut dengan rebut dandang, sama nanti dandang direbut sampai silat-silatan sama balas pantun. Itu sebenarnya budaya-budaya yang ada di Kota Depok yang tak benda. Tadi seni, tadi bahasa, seni budaya. Yang ketiga permainan. Ada permainan juga ya Pak? Ya, permainan Depok itu ya mungkin kita atau khususnya Mbak nggak ngalamin, kalau saya ngalamin masih ya, mulai dari seruduk bambu, terus engkrang, itu jalangkung-jalangkungan, segala macam itu, selodoran. Itu adalah bentuk-bentuk permainan tradisional yang harus dilestarikan. Dan itu akhirnya kami juga melakukan nanti langkah selanjutnya yang sudah dilakukan oleh Pemda ya terkait dengan itu. Terus yang lainnya makanan. Makanan khas Depok apa Pak? Ya, makanan juga bagian dari budaya atau adat tak benda. Cita rasanya kan sebenarnya. Kalau bentuk makanannya oke lah benda. Jadi dianggap bisa benda bisa tak benda ya. Makanannya banyak, ada dodol Depok, ada jadi yang tak benda itu termasuk tadi bahasa, seni budaya, permainan, resep makanan, itu saya kira itu masuk tak benda. Jadi semuanya kita lestarikan. Karena itulah dimaksud dengan bagaimana memaknai hari adat itu seperti itu. Jadi maknai adat adalah melestarikan adat dan budaya lokal sehingga adat dan budaya itu menjadi berdaulat, mandiri dan bermartabat. Berdaulat itu artinya jadi tuan di negerinya sendiri. Kita tidak mau lah anak-anak kita kagak ngerti permainan zaman dulu. Ngertinya game online itu. Saya kira ke depan teman-teman yang ahli game online harusnya sudah boleh menciptakan game online dari sisi mainnya, tapi muatannya adalah muatan budaya, seharusnya bisa dilakukan. Seperti itu, jadi kita memaknainya seperti itu. Untuk seperti yang kita ketahui ya Pak ya, bahwa banyak kaum milenial yang sudah dibilang kurang peduli dengan budaya. Langkah dari pemerintah sendiri bagaimana nih Pak? Di Depok sendiri, apa yang Bapak lakukan? Nah, yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok adalah melestarikan. Melestarikan itu semua, baik barang atau benda maupun tak benda. Melestarikannya dalam bentuk apa? Yang pertama kita bikinkan dulu payung hukum. Kita punya yang disebut dengan istilah pokok-pokok kebudayaan. Pokok-pokok kebudayaan Depok ya. Di dalamnya ada bahasa, ada tadi bangunan bersejarah, ada bangunan asli, ada pakaian. Pakaian juga termasuk benda ya, benda yang harus belajar. Termasuk permainan segala macam itu semua kita bukukan untuk menjadi dokumen yang bisa dipelajari dan disosialisasikan kepada generasi penerus. Yang pertama melestarikan, kedua mengembangkan termasuk tadi tarian yang asli seperti apa dimodifikasi untuk bisa lebih dikenalkan seperti apa, makanan juga seperti apa dikenalkan, bangunan juga yang mulai sudah pudar atau mulai sudah tidak layak kita perbaiki atau kita pugar sesuai dengan bentuk asli. Itu bagian dari pengembangan. Yang ketiga adalah mensosialisasikan baik secara sebutnya sekarang offline dan online ya. Baik secara media sosial, kita punya berbagai website yang bisa dilihat, atau bisa memperkenalkan langsung kepada generasi muda, nyebutnya generasi milenial. Dengan apa? Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi dengan Dinas Pendidikan supaya ada muatan lokal budaya Depok yang bisa diajarkan ke peserta didik, termasuklah kunjungan-kunjungan
eh, studi wisata atau apa nyebutnya ya, studi wisata ya. Iya betul. Ya, studi wisata itu kita arahkan ke tempat-tempat yang memang layak untuk dikunjungi dan diketahui mereka agar tidak putus informasi ini ke mereka. Tadi ya, misalnya anak milenial yang dimaksud tempayan aja nggak ngerti, yang dimaksud padasan tuh apa? Padasan itu titisan air yang bisa buat ambil wudhu, itu padasan, itu nggak ngerti. Yang dimaksud dengan pendaringan misalnya, istilah-istilah itu sedang kita lakukan kompilasi dokumentasi untuk kemudian kita lakukan sosialisasi kepada generasi sekarang dan akan datang. Untuk Depok sendiri ada nggak sih Pak rumah khusus penyimpanan benda-benda tersebut? Nah, secara khusus kan kita belum punya museum, tetapi beberapa masyarakat dengan konsen di bidang kebudayaan sudah mulai mengumpulkan. Misalnya di Duren Mekar Bojongsari, Bojongsari, ada rumah Betawi Depok yang di dalamnya juga nyimpan peralatan-peralatan zaman dahulu yang bisa dilihat oleh anak-anak kita atau generasi saat ini dan akan datang. Dikenalkan ada bubu gitu, untuk nyari ikan, ada ember atau bak yang dari rotan yang bisa kedap air, apa namanya itu, seperti itu ada semua, termasuk tadi tempat numbuk bumbu atau numbuk apa namanya, cobek ya, cobek yang dari zaman dulu kan cobeknya beda dengan sekarang. Itu semua ada barang-barang dikumpulkan oleh komunitas tertentu atau orang-orang tertentu yang konsen terhadap kelestarian adat dan budaya Kota Depok.